Halo, halo. Halo Om Ben, lagi jalan-jalan di mana? Lagi jalan-jalan di hatinya Miss Pucuk, Ellen. pucukku nonton loh. Oh, ya, maafkan Om, maafkan. Oke, 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 oke. Baiklah, Om Ben, kenalin teman-teman Ya, semuanya. Ini Om Ben dengan IG account-nya Jalan-Jalan Murah pastinya. Scalper, trader, intraday trader, trading cepat gitu dengan strategi trading yang unik banget. Kayak orang Jepang ya, tapi ternyata pas ngomong medok gitu, jadi lucu deh. Oke, dan kenalin buat followernya Om Ben, aku Ellen May. Aku trader edukator saham juga dan aku lebih suka swing trading sebenarnya. Gitu. Meskipun aku juga kepengen scalping, tapi kayaknya aku nggak ini deh waktunya nggak bisa sampai mantau sampai kayak gitu gitu karena mesti ngurusin M-Trade juga. Anyway, tadi siang kita ngobrol nih. Dan lucunya ketika kita ngobrol, meskipun Om Ben ini scalper, saya swing trader, ternyata kita nemuin saham-saham yang sama nih, yang menarik, yang Om Ben suka, aku suka juga, gitu. Nah, kira-kira nih, mau start dari saham apa dulu nih? Om Ben suka saham apa? saya tadi lihat Adaro. Adaro menarik kayaknya, Ci. Iya, sama dong. Aku juga suka nih Adaro. Oke ya. Aku coba buka chartnya ya. Ya, Wis, Adaro menarik nih. Nah, ini kebetulan M-Trade juga tadi cakep udah ya. beli. Cakep sih. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu cakepnya Adaro gimana, intinya sih sebenarnya simple aja dari aku, nggak panjang-panjang. Dia breakout nih dari level 2890-nya plus breakoutnya tuh volume transaksinya tinggi banget. Jadi dia bakalan bisa menuju sampai 3240 gitu, bahkan bisa lebih, mungkin sampai 3240 dia habis naik, terus kemudian dia bisa turun lagi, naik lagi gitu. Jadi bisa cup and handle. Kalau menurut Om Ben gimana nih? Kalau menurut saya sih menarik ya, menarik. Cuman yang perlu kita perhatikan, kalau kalau saya ya ini disclaimer on juga, kalau memang asing hari ini kayak jualan ya. Asing-asing hari ini buang barang ya di Adaro. Jadi kalau misalnya mau ngejar buy on breakout itu jangan all in ya. Itu pesan saya, jangan all in. Nanti kalau dikasih bantingan ke arah menguji support kayak 2900-an itu jadi teman-teman harus siap. Jadi buat saya menarik sekali ya, menarik sekali. Cuman kalau memang mau entry hati-hati ya. Sekali lagi juga 3000 itu angka psikologis ya. Saya suka apa ya? Jadi angka-angka bulat itu buat saya itu juga menjadi area resist dan support ya. Ketika 3000 belum bisa jebol berarti kita bisa ngomong itu resist psikologisnya ya. Jadi itu hati-hati banget buat teman-teman kalau besok memang mau ngejar ya. Sekali lagi jangan FOMO ya. Itu pesan saya aja. Jadi jangan jangan sampai nanti waduh, ini gara-gara Om Ben sama Ellen May nih. Saya nyangkut di Adaro udah Bukan all Om, in ya di Om, harga Om, 3020 Om, misalnya seperti itu. kita Misal, ganti aja. misal. Biasa kan jargonnya kan semua salah Oben ya. Ini ada Oke. ada Michael nih nonton ini dari tadi berisik terus dia komen-komen kan. Kita ini aja semua salah Michael, pokoknya kalau misalkan rugi semua salah Michael. Gitu ya. Dia ngoceh-ngoceh ntar. Pasti dia ngoceh-ngoceh di WhatsApp saya habis ini. Biarin aja, nggak Oke. apa-apa. Michael biarin aja, kerjain aja. Oke. Iya, jadi ada balik lagi. Aku setuju sama Om Ben, jangan all in lah ya. Jadi ada Rose sendiri, ini tadi karena breakoutnya lumayan tinggi, M-Trade cuma kasih max size 5%. Actually sampai 10% juga boleh sih. Cuman intinya tuh jangan langsung hajar pas breakout gitu. Jadi ini kita kasih 5% dulu, nanti pas dia koreksi, kita akan kasih tahu lagi, remind lagi 5% lagi, jadi 10%. Nah, itu kira-kira money managementnya kayak gitu tuh. Kita seling-selingin ya, Om Ben ya. Jadi nanti habis Nggak kita apa. bahas, aku habis ini pengen bahas satu saham yang tadi kita suka juga gitu, kita habis ngobrol-ngobrol gitu. Masih dari sektor yang sama. Habis ini kita akan diskusi tentang money management. Nah, aku suka saham Indi nih. Kebetulan Om Ben juga suka saham Indi. Sebelum aku review Indi, kalau menurut Om Ben suka Indi kenapa? Ntar aku kasih tahu aku suka Indi kenapa. Ya. Aku nggak bisa nge-share chart ya, soalnya aku tidak menyiapkan Nggak apa-apa, seperti ntar aku Ellen untuk bantu. ya. Jadi kalau chartnya ya, chartnya saya melihat Indi ini juga break ya. Indi juga berhasil break seperti itu. Berhasil break dari 2360 kalau nggak salah ini. Kalau di tempat saya dan breaknya juga dengan volume ya. Dengan volume juga dan apa ya? Indi ini kalau bisa bertahan di area 2400 aja deh, itu menguji situ aja udah cakep banget menurut saya. Itu versi saya ya, udah oke banget karena apa? Ya tadi saya bilang itu dia break dari beberapa resist ya di situ dan kemudian juga
dia dengan volume yang besar ya, dengan volume yang besar, dan sampai akhir sesi juga nggak kelihatan goyangnya, dan lebih baiknya lagi dia bisa bertahan di 2.500. Itu spesial banget menurut saya ya. Jadi kembali lagi 2.500 itu angka angka psikologis ya, angka psikologis. Dan menurut saya juga sih apa ya, nggak menutup kemungkinan besok bakal diuji-uji lagi ya, bakal digoncang-goncang di area situ. Itu sangat wajar banget ya, karena itu area apa ya, area perang lah, area perang antara buyer dan seller di situ. Nah, ini yang menarik. Kalau versi saya seperti itu. Medonya, Bagaimana kalau misalnya? medonya Om Ben ini luar biasa ya. Ini tampilan Jepang, logatnya medok Jawa. Oke, I agree with you. Namanya aja juga udah ngobrol tadi siang ya. Jadi ini Indi, mungkin chartnya agak kurang kelihatan dikit, aku turunin dikit deh. Indi ini dia breakout dengan volume transaksi super tinggi, dengan volume transaksi sangat tinggi. Kalau teman-teman nggak kelihatan ya, ini tinggi banget volumenya, dan ini confirm dia balik ke uptrend lagi sejak dia breakout dari 2360. Patternnya kayak gimana? Nah, mungkin tadi kayak yang Om Ben bilang, jangan hajar semuanya all in di atas. Nanti kalau ada retracement aja lah masuk lagi. Nah, retracement di berapa sih? Mungkin sekitaran 2360-an lah gitu. Jadi kalau misalkan nanti Indi ada gerak naik turun kayak gini, nggak langsung sampai ke atas sih, pastinya akan tetap ada fluktuasi, ada wave kayak gini nih. Nah, dia bisa sampai ke berapa? Bisa sampai ke 3000 dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan, syukur-syukur bisa kurang dari 1 bulan juga. Jadi kalau ditanya target resistennya, kalau di aku sih di angka sekitaran 3000 gitu. Jadi kalau strategi aku gimana? Strategi aku pribadi mungkin agak beda ya. Om Ben kan tradingnya mungkin agak cepat ya. Kalau kita, saya dan Mtrade lebih cenderung ngumpulin di bawah untuk ini. Tapi ini bukan masalah benar salah guys. Ini masalah masalah ini aja, apa, style aja. Jadi dari tanggal 18 Maret Mtrade udah beli untuk hold dari bawah sini dan masih ngehold terus. Aku personally ya untuk jangka menengah aku hold. Karena aku ngelihat komoditi ini masih bagus banget. Jadi kemarin waktu pada turun komoditinya aku masuk gitu. Dan kayak tadi yang kalau menurut pendapatku ya, nanti Om Ben juga bisa kasih pendapat menurut Om Ben gimana gitu. Kalau menurut aku sih, dan menurut Mtrade, seandainya teman-teman telat masuk di Indi, telat masuk di Adaro, PTBA yang tadi kita udah bahas juga di depan, mungkin bisa watch untuk komoditi energi yang belum jalan, yaitu dari oil kayak Medco Elsa ini belum jalan gitu ya. Gitu sih. Om Ben, next saham Ya, apa nih yang menarik kita mau bahas? Yang masih satu sektor pastinya, kita ya, hajar masih satu sektor lagi. Oke, apa tuh? United Tractor, ya, United UNTR, Tractor. UNTR. Kenapa? Kenapa United Tractors? Ya, United Tractor ini apa ya, polanya memang belum ngebreak seperti yang teman-temannya ya, seperti Adaro dan Indi belum break, tapi peningkatan volume 3 hari yang terakhir ini nggak bisa kita abaikan ya. Ini menarik sekali ya. Coba nanti Miss Ellen lihat chartnya. Kalau saya melihat ini seperti mau menguji ini neckline dari double bottomnya. Nah, ini oke banget ini. Jadi kalau yang tadi kan sudah ngebreak ya, yang ini yang belum ngebreak. Buat teman-teman mungkin yang suka saham-saham mahal, nah ini UNTR ini kan saham sultan ya, harganya 27 ribuan. Nah, jadi mungkin Ya, ada Sultan. teman-teman yang suka suka saham sultan lah, UNTR ini bisa ya jadi pertimbangan ya. Karena eh, menurut saya pribadi ya Miss Ellen ya, sektor komoditas ini belum selesai, dan itu beneran terjadi kan ketika kemarin terjadi penurunan yang tajam sekali ya. Turun drastis ya, semua batu baranya rontok ya waktu kemarin barusan perang. Jadi perang kemarin menurut saya itu menyebabkan apa ya, terjadi fluktuasi ya, spike harga dari batu bara, dan itu sedikit merusak polanya. Jadi nggak cantik lagi karena kenaikannya terlalu tajam. Nah, sekarang kan sudah dibanting nih, sudah dibanting lagi, sudah mulai konsolidasi, sudah mulai ngebentuk pattern lagi, udah cantik lagi lah. Ini saatnya untuk kembali melanjutkan kenaikan. Ya, jadi benar ya, kemarin saya sempat bilang sama teman-teman, kalau sempat dengar juga saya bilang sektor komoditas ini belum selesai. Ya, ini masih perjalanan panjang. Nah, ini saatnya untuk kembali maraton, bukan sprint lagi. Kalau udah sprint nggak enak. Kalau yang kayak kemarin udah terlalu spike, nggak asik. Asiknya cuma buat scalpingan, tapi kalau buat swing lebih lebih nggak apa ya, nggak nyaman karena terlalu naiknya terlalu kencang. Nah, itu yang menurut saya, kalau dari saya pribadi kemarin harga batu bara naik, copetin aja. Saya suka banget nyopetin Indi tiap hari, itu enak banget. Tapi seketika sekarang sudah mulai
dibikin sideways membosankan di 2200-an kan. Nah, itu saatnya kita kembali ke pattern swing menurut saya seperti itu. Itu untuk sektor coal ya. Oke. UNTR ya. Kalau menurut Ya, aku UNTR. personally sih UNTR yang patternnya paling kemahalan paling cepat sih dibandingkan dengan Adaro dan Indi malah. Jadi kalau misalkan Adaro dan Indi tuh teman-teman kalau perhatiin ya, ini Adaro, dia tuh baru di bawah di sini. Nah, teman-teman kalau mau bandingkan dengan UNTR tuh istilah kata tuh udah di sini. Jadi udah di sininya. Jadi kelihatan nggak chartnya? Jadi ini Adaro, dia baru breakout dari sideways pendeknya, baru mau balik atas. Nah, sedangkan UNTR udah di sini. Indi juga sama. Indi itu dia baru di bawah, baru mulai jalan, istilah kata tuh Indi baru mulai jalan, kalau teman-teman bisa lihat ya, baru mulai gerak, mulai jalan gitu. Nah, sedangkan kalau UNTR itu udah sampai di atas di sini, udah sampai deket target sini. Jadi kalau aku personally tadi kita sama-sama suka ya ini ya sektor ini. Aku juga setuju sama Om Ben bahwa sektor komoditi dan juga batu bara ini masih akan rally ke depan gitu. Cuman UNTR udah deket banget dengan resisten besarnya, jadi aku lebih prefer ke Adaro dan Indi gitu, meskipun UNTR juga masih ada upside-nya gitu. Oke ya, terus kemudian next kita akan move ke sektor yang lain, masih di komoditi tapi masih nyerempet komoditi tapi bukan lagi batu bara gitu. Tapi sebelum kita bahas 3 saham lagi, Om Ben, kita tahan dulu nih Om Ben, biar teman-teman penasaran gitu. Om Ben tadi ngobrol sama aku nih. Tadi wah kita ngobrolnya seru nih. Kita ngobrolin tentang risk management gitu. Om Ben tuh menggebu-gebu sekali. Bilang apa? Aku tuh paling sebel kalau ada orang tuh yang anti cut loss. Itu tuh nih, tak kasih lihat nih Instagramnya. Kenapa Om Ben? Ini orang ini anti cut loss gitu. Iya juga ya gitu. Wah, ini aku nggak idealis nih, Om Ben ini orang baik nih. Orang baik menggebu-gebu. Ini anti cut loss nih, ini nyebelin banget kalau kayak gini nih, jahat begini. Oke. Nggak apa-apa Om Ben, itu memberi warna lain. Warna apa? Warna hitam di dunia market. Oke, Om Ben. Jadi, tanggapan Om Ben gimana sih sebenarnya dengan orang-orang yang anti cut loss? Bukannya beberapa saham tuh kalau nggak di cut loss balik lagi loh. Banyak tuh. Ya, jadi gini, menurut saya nggak cut loss itu oke, ya, nggak cut loss itu oke, tapi kembali lagi sahamnya apa dulu, ya kan begitu kan. Jadi saya tadi juga sempat ngomong di IG Live sama yang sebelumnya Coffee Meet Stock, saya bilang kita nggak cut loss tuh nggak masalah, tapi yang pertama itu kita harus mengerti entry kita bagaimana, ya kan. Jangan sampai entry-nya mau scalping all in, hajar gebuk all in ya, pakai margin pula, kemudian nggak disiplin, nggak cut loss, kemudian turun dan akhirnya jadi investor. Itu salah banget. Menurut saya itu udah salah. Kalau masuknya mungkin seperti Miss Ellen ya, seperti value investing seperti itu ya, yang nyicil bertahap, itu silakan, nggak cut loss nggak apa-apa. Tapi saham-sahamnya juga harus yang fundamentalnya oke, ya kan, bukan saham-saham yang kayak gorengan. Saya masih ingat banget itu. Kalau misalnya kita ya, contoh ya, ini teman-teman lihat ke belakang ya, ada saham yang pertama ENVY ya, ENVY itu pernah 3.000 loh gitu. Sekarang 50 dan hampir delisting. Kemudian ada lagi ya yang teman-temannya juga HRMA, saya masih ingat. Itu HRMA kalau nggak salah 800 atau 1.000. Sekarang di area 50 loh. Nah, seandainya waktu itu teman-teman memperlakukan semua saham sama dan nggak cut loss, itu gimana ya, masa RME di 800 atau ya oke lah 800, sekarang 50 mau nungguinnya sampai kapan? Apakah akan kembali lagi? Ya nggak ada yang tahu kan, bisa aja kembali, cuman permasalahannya kapan, ya kan, kapan. Nah makanya saya bilang nggak cut loss itu nggak apa-apa, tapi yang pertama entry-nya bagaimana, dan yang kedua sahamnya apa. Kalau sahamnya gorengan yang fundamentalnya nggak jelas, yang story-nya nggak ada, nggak jelas ya, yang hanya di pom-pom sana sini, yang hanya di rame-ramein di media, itu bahaya sekali. Karena gini ya, saya ngomong begini tuh ya sebenarnya ya bukan urusan saya, karena duit kalian kan. Kan bener kan, urusan saya apa? Duit kalian. Kalau kalian profit juga nggak kirim saya parcel kan, kalau kalian loss nyalain semua salah Om Ben kan, seperti itu ya kan. Jadi buat saya nggak ada untungnya, cuman karena saya ini saya ingin mengedukasi teman-teman ya, kita ingin mengedukasi teman-teman dengan pengertian yang benar. Maka kita dari sempat diskusi dan kita memang saya sama Miss Ellen ini setuju, nggak cut loss nggak apa-apa,
Tapi ya tadi yang saya bilang, sahamnya story-nya bagaimana. Kalau nggak ada story, saham apalagi barusan IPO begitu ya, yang nggak ngerti historikalnya ya kan. Oh ya, Apalagi sabar. perusahaannya mungkin masih ingat nih, bentar. Saya masih ingat loh. Ada saham yang listing di bursa kita itu kalau nggak salah rumah kos-kosan. Saya masih ingat sahamnya itu. Ada, dan itu di dalam apa ya, di dalam prospektusnya pegawainya cuma kalau nggak salah 4 atau 9 kalau nggak salah. Jadi benar-benar apa ya, ini perusahaan apa begitu ya. Nah, kalau yang di perusahaan-perusahaan yang seperti ini, teman-teman mau invest tuh mau invest bagaimana. Nah, jadi kenali perusahaannya kalau saya bilang. Jadi kalau kalau perusahaannya abal-abal ya kalian invest di sana ya konyol. Nah, itu pendapat saya. Ya silakan kalau misalnya mau nambahin. Sabar Om, sabar. Wah, ini mulai menggebu-gebu nih. Kayaknya Semangat. kan Pokoknya. tuh bilang anti cut loss tuh. Aku sih nggak tahu, nggak inget namanya juga siapa. Aku nggak tahu kok. Om Ben, lihat WhatsApp dulu Om Ben. Oke, sambil minum Om Ben. Oke, jadi teman-teman kalau buat aku sih ya, kamu nggak cut loss nggak apa-apa. Ini aku setuju dengan Mike juga nih. Kamu nggak cut loss nggak apa-apa, asal duitmu nggak terbatas gitu loh. Jadi duitmu nggak terbatas, duitnya baik, duitnya siapa, karepmu nggak terbatas gitu loh. Jadi kamu boleh nggak cut loss juga nggak apa-apa, asal kamu belinya satu lotan dan iya, kalau kamu kurang kerjaan gitu. Jadi beberapa saham ya sekarang mulai serius ya. Tadi bercanda-bercandaan, oke lah. Bercanda yang serius juga gitu. Istilah kata ya kalau duit kecil buat mainan silakan aja. Tapi kalau kamu memang mau cari cuan di market, iya mesti harus ada pembatasan risiko sih. Kalau nggak cut loss sih aku bilang itu bahaya banget gitu. Jadi caranya cut loss gimana? Caranya cut loss satu, teman-teman mesti ngerti dulu analisis teknikal. Kalau misalkan kamu cut loss-nya di area support, habis itu mantul lagi, ya cilaka lah gitu. Jangan diterus-terusin kayak gitu. Kita kadang-kadang trading, udah trading bener, breakdown, terus kemudian udah ngikutin sistem breakdown, terus kemudian naik lagi, mantul lagi, ya udah, nggak usah disesalin. Tapi jangan ngawur juga, kayak misalkan di support atau masih sideways gitu, dia cut loss gitu, tuh jangan gitu. Kemudian yang kedua adalah, kamu boleh nggak cut loss jika kamu seorang investor dan jika sahamnya saham yang cocok buat investasi, bukan saham goreng-gorengan yang nggak jelas kayak yang nggak sensor nggak boleh ngomong ya gitu ya, nggak boleh ngomong. Tadi disebutin semua sama Om Ben, aku keinget semua tapi aku mau ngomong kayak nggak enak gitu loh gitu. Oke, terus kamu boleh nggak cut loss kalau kamu investasi jangka panjang dan sahamnya benar dan pakai strategi investing. Jadi strategi investing adalah beli ketika valuasi murah. Contoh, aku kasih contoh. Yang punya ICBP, Indofood, Unilever, ketika kamu udah beli, ketika valuasinya PI-nya di bawah standar deviasi -2, sebenarnya kamu udah benar. Cuman yang bikin kamu stres adalah kamu belinya kebanyakan. Jadi kamu belinya kebanyakan atau kamu nggak pakai money management. Nah, untuk saham-saham yang kayak gitu, misalkan beli di bawah untuk value investing, kamu mungkin beli sekitar 10 atau 20% aja sesuai dengan kesiapan mental kamu atau pemahaman kamu tentang value investing. Kalau nggak siap ya jangan gitu. Contoh, aku punya temen, gak usah disebutin namanya meskipun tadi aku ngomong berdua sama Om Ben tak sebutin namanya. Investasi guys, investasi, dia bilangnya gini, aku invest di saham baru 70M. Terus dia nambah lagi, aku masuk di saham baru 200M. Ya jadi silahkan, kalau teman-teman punya duit sampai sebanyak itu, teman-teman mau averaging down terus silahkan gitu. Kalau enggak ya nunggu benar-benar valuasinya terdiskon banget. Poin ketiga, kalau sampai kamu nggak cut loss dan kemudian ternyata saham itu naik lagi, bukan saham investing tapi saham trading, itu artinya kamu lagi beruntung dan pattern itu jangan diterus-terusin. Banyak banget yang terakhir ini saham-saham turun, terutama komoditi yang naik turunnya luar biasa banget. Indi itu juga udah beberapa kali yang naik turunnya tuh kenceng banget nih. Aku kasih lihat nih contoh ya. Nih, Indi tuh beberapa waktu yang lalu dia naik signifikan, terus kemudian turun signifikan juga. Dia turunnya tuh sampai sekitaran berapa persen ya ini? 36%. Ini yang nggak cut loss, yang beli di atas pasti udah jantungan nih, udah stres gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Secara fundamental, secara makro masih ada komoditi boom gitu, komoditi super cycle, naik lagi dia. Dan bahkan nggak lama langsung balik. Tapi setelah naik, dia turun lagi, turunnya signifikan juga. Dari level tertingginya sampai di bawahnya, itu 30% juga. Terus dia naik lagi, dan kayaknya sih kalau perkiraan aku, dia bisa balik ke level 3.000 lagi. Kalau kalian menggunakan pattern ini,
wah turun nggak apa-apa kok, nggak cut loss, habis itu juga naik lagi, habis itu juga naik lagi. Aku cuma mau bilang nggak semua saham kayak gitu. Satu, kenapa komoditi akhir-akhir ini seperti itu? Karena sebenarnya komoditi itu masih bagus, trennya ke depan, story-nya masih bagus gitu loh. Jadi demand-nya masih oke. Dua, market itu lagi mau perekonomian itu lagi mau recovery. Jadi bukan cuma komoditi aja. Nanti akan menyusul sektor-sektor yang lainnya kayak perbankan, terus kemudian properti, pakan ternak, terus pulp and paper, retail itu juga akan menyusul naik semuanya. Karena perekonomian udah mulai recover. Indonesia dalam tahap pertumbuhan perekonomian gitu loh. Jadi saham-saham itu akan recover dan mungkin nyangkut-nyangkutnya kamu bakalan kembali. Tapi jangan diterus-teruskan gitu. Aku pernah bikin salah, I made mistake, aku tadi cerita juga sama Umi, jadi tadi kita curcol gitu ya, dan nggak sengaja ngegosip dikit gitu lah. Namanya manusia ya Om ya, kita kilaf ya tadi dikit lah ngomongin ini. Kilaf ya, di kilaf. Kita kilaf ya gitu. Jadi kita sempat ada, saya sempat ada trust story, percaya story, terus kemudian nggak cut loss, dan kemudian turun dalam gitu. Poin utamanya adalah kalau kita trader, kita jangan fokus pada story-nya, fokus pada technical-nya gitu. Jadi kalau swing trader turun sekitaran 5% dari support itu boleh batasi risiko. Kalau trend follower boleh sampai 10%. Pertanyaanku nih Om Ben, sebelum kita bahas 3 saham yang lainnya yang kita belum bahas. Kalau scalper, stop loss-nya berapa persen? Kalau scalper itu kita memakai melihat area supportnya dulu ya. Jadi area supportnya untuk yang kuatnya itu di mana. Jadi misalnya ada saham bergerak naik seperti itu, kita melihat oh sekarang dia rally dari harga 130 ke 140. Nah kita melihat dari support intraday-nya dulu ya. Support intraday-nya dia menguji berapa kali. Misalnya di 135. Nah saya ketika saya scalping kalau harganya di 140 dan memang 141 itu area resist ya, saya nggak akan beli di sana. Nah, kalau dia menguji ke arah 136, 137, turun ke sana saya baru mulai beli lagi. Mulai ambil lagi. Stop loss-nya di mana? Saya akan melakukan pembelian nyicil ya dari 137, 136, 135, 134. Saya stop loss mungkin di 133 atau 132. Karena apa? Karena biasanya kalau sebuah saham yang bergerak rally naik kencang ke atas, kehantam resist, pasti langsung kebanting. Karena otomatis orang-orang yang scalper-scalper lain ya, yang beli di harga bawah akan jualan. Ya kan, otomatis akan jualan dan membuat harga tertekan ke bawah. Nah, tapi ketika ada area support lagi, ya pasti dia akan mantul lagi. Ya, jadi dia mantul. Ketika dia mantul, dia naik ke 140, saya akan lepas lagi ketika nggak kuat lagi. Jadi saya kalau ditanya stop loss-nya bagaimana ya itu stop loss-nya beberapa tick dari area support yang saya tentukan. Nah, itu yang membuat saya apa ya? Kalau nyangkut pun nggak gede gitu loh. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti area TA-nya ya, kasarannya support dan resistnya nggak ngerti, teman-teman hajar di 140, cut di 135, habis teman-teman cut dia mantul. Karena apa? Karena teman-teman cut di area support. Sebenarnya sama seperti itu. Karena menurut saya ya, misalnya ya, saya juga penasaran nih sama Miss Ellen nih. Tadi kan misalnya pernah bilang nih, ada pernah ngehold saham juga ya, dan pada akhirnya mantul dan akhirnya bisa profit. Nah, permasalahannya kan satu kan. Biasanya kalau orang sudah ngehold lama nih, misalnya ya contoh ya, let's say tadi Indi sempat turun 30% ya kalau nggak salah, atau 36% tadi kalau nggak saya nggak salah ya. Nah, kalau seandainya ngehold 36% itu dalam jangka waktu 5 bulan itu kan cukup lama ya. Jadi deg-degan terus apalagi kalau dananya besar. Nah, ketika dia rebound, dia BEP, biasanya orang rata-rata langsung jualan. Itu rata-rata mindsetnya, psikologisnya seperti itu. Karena apa ya? Karena kan udah kadung takut ya, trauma. Jadi saya tuh ketemu juga banyak orang yang trauma udah lihat merah, hijau dikit dijual. Nah, padahal ketika dia jual dia breakout, nah kan? Terus dia rally ke atas, FOMO lagi, ngejar lagi, nyangkut di atas lagi. Nah, mungkin Miss Ellen punya nggak tips-tips bagaimana cara mengatasinya? Karena kan udah ngehold lama nih, udah ngehold lama, lihat hijau dikit gatal tangannya kan. Nah, supaya nggak langsung buru-buru jual gimana? Karena menurut saya ya, kalau kita berani ngehold misalnya tadi 30% dalam 5 bulan, ya, berarti kan kita membuat uang kita mati selama 5 bulan ya. Ini secara bisnis ya, kan seperti itu. Nah, ketika kita ngehold 5 bulan, kemudian naik hijau 2%, 3% kita jual, berarti kan kita cuman, apa ya, nge-swing 5 bulan cuma untuk dapat 3% nih. Kan nggak worth it sama sekali itu. Ya kan, secara waktu dan tenaga dan psikologis. Nah, kalau misalnya bagaimana itu? Iya, oke. Ini menarik banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hold saham lama, sebenarnya tuh kita ngelihat trennya dulu gitu. Contoh nih, aku kasih contoh saham yang MTrade hold sampai sekarang. Dan ini ESA,
Surya Esa Perkasa, aku pakai contoh case Esa aja. Dia sampai udah cuan 217% gitu. Dan ini holdnya lumayan lama loh, dari 24 Januari belinya di sini, 24 Januari. 24 Januari itu kita lihat ya, di mana sih posisinya? Di sini nih. 25, 24 di sini. Nah, ini nih. Nih ya, kita nyolong start di sini. Harusnya sebenarnya kalau kita mau trend following itu belinya di 31 Januari. Kenapa? Karena harusnya trend follower itu belinya pas dia udah breakout gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Om Ben, tipsnya gimana kalau mau nge-hold lama? Nomor satu banget sebenarnya belinya harus ketika breakout dari sideways-nya gitu. Tapi M-Trade nyolong start. Nyolong startnya di tanggal 24 Januari. Dengan nyolong start ini sebenarnya bisa beda berapa persen sih? Bisa beda sekitaran 31%. Wah, lumayan dong ya kalau nyolong start sama nggak nyolong start beda gitu. Jadi gimana dong konsekuensinya kalau misalkan nyolong start berarti belinya ketika masa masih sideways, belum breakout dari sideways. Tapi nanti lama banget. Kita kasih batas ya, kita kasih batas. Batasnya gimana? Jadi misalkan kita nyolong start beli masih sideways, kita kasih batas bawah sideways itu di level berapa? Oh, ternyata ini 435. Poin nomor satu, kalau misalkan dia turun dari 435, turun dari batas sideways bawahnya, kalau teman-teman nggak kelihatan, aku gedein di sini. Aku besarkan ya. Jadi kalau misalkan dia turun dari 435 di sini, maka kita harus jualan. Artinya itu breakdown. Poin kedua, yang paling nyebelin, yang lebih nyebelin adalah dia nggak turun tapi juga nggak naik. Jadi di samping sini aja terus. Nah, kita kasih waktu itu paling lama 1 bulan gitu. Paling lama banget 1 bulan dengan catatan pattern dari volumenya hijau lebih tinggi daripada merah. Kalau misalkan hijaunya lebih kecil daripada merah, berarti itu nggak ada tanda akumulasi gitu. Dan biasanya sih kalau misalkan kita nyolong start gitu itu nggak ada sampai 1 bulan udah jalan karena kita selalu ngelihat pattern hijau tuh sebaiknya lebih tinggi daripada merah gitu. Nah, kalau misalkan ini udah keluar satu candle yang breakout dari sideways, ini lebih berani nge-hold lagi terus. Sampai kapan kita nge-holdnya? Ini udah pernah aku bahas sebenarnya. Kita naikin supportnya terus kalau mau pakai strategi Darvas. Ya, jadi low-nya kita naikin terus kayak gini. Kita kasih garis-garis high and low terus gitu. Selama dia masih naik terus nggak breakdown, ya kita nggak jualan. Bisa juga kita pakai garis trendline atau pakai moving average 20. Nah, ini simple banget sih kalau teman-teman pakai MA 20 aja, si ESA ini nggak pernah breakdown gitu. Nah, tapi kapan dong jualannya, kapan dong? Ini justru makin jauh dari MA20. Nah, kalau misalkan dia makin uptrend, teman-teman kalau males ngegambar garis trend, teman-teman bisa tambahkan MA kecil, misalkan MA10 atau MA yang lebih kecilnya lagi. Sehingga nanti kalau misalkan dia breakdown dari MA10-nya, teman-teman bisa jualan. Kalau misalkan teman-teman udah pinter ngegambar garis trend, teman-teman bisa juga nih gambar garis trend yang baru. Yang di bawah ini kan udah nggak kesentuh. Ini gambar garis trend yang baru yang kedua. Terus kemudian di sini kita gambar garis trend baru lagi yang ketiga. Karena dia membentuk higher low. Jadi ini low yang pertama, low yang kedua gitu. Jadi kita mesti tahu kapan kita harus exit ketika kita nge-hold satu saham. Yaitu satu, kalau sideways-nya kelamaan. Dua, kita kasih batas bawah kalau misalkan dia breakdown dari masa sideways-nya kita keluar. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau gantian nih ngobrol sama Om Ben lagi, mau nanya lagi nih. Om Ben, kalau misalkan scalper gitu ya, Om Ben scalper ya, itu toleransi ngejar harga tuh berapa persen sih dari kenaikan hari ini? Misalkan hari ini harga saham tuh udah naik sekitaran berapa persen gitu, itu masih boleh dikejar? Berapa persen yang udah nggak boleh dikejar? Saya nggak ada patokannya ya, jujur aja, karena begini. Prinsipnya dari kita scalping di saham volatil, semakin tinggi itu semakin menarik ya, menarik, semakin rame terkadang. Jadi terkadang ya, saham semakin tinggi semakin banyak orang ngejar kan. Nah, terkadang seorang scalper ini memanfaatkan FOMO dari market ya, dari market. Contoh seperti ini. Misal ya, ada sebuah saham udah bergerak dari harga 100 ke 110 ya, kemudian dia turun ke 105, naik lagi 110, breakout ya ke 115, kemudian mentok 115, turun 112, breakout lagi. Nah, jadi kalau kita seorang scalper, kalau saya pribadi ya, saya ketika memang dia masih kuat, ada pantulan ya, saya lebih suka begini. Kalau saya memang misalnya tadi anggap aja 110 itu area resist ya. Ya, ketika ada over yang di situ dan kemakan, saya akan ikutan masuk tapi nggak banyak. Yang banyak di bawah.
Karena tujuannya apa? Saya ngumpulin di area support, di area tadi 107, 105, seperti itu, jebol ke 110, saya akan tambah di 110, begitu kelihatan nggak kuat, saya akan buang. Ya, saya akan buang, misalnya ke banding ke 108. Nah, nanti kalau 108 itu ketahan lagi, 110 saya akan entry lagi. Ya, saya akan entry. Jadi, apa ya, kita lebih ke arah seni ya, seni untuk keluar masuk di dalam sebuah saham, tetapi memperhatikan tekanan jual dan power belinya. Ya, jadi itu yang memang apa ya, yang memang saya pertimbangkan. Jadi benar-benar ya semakin tinggi semakin menarik. Contoh hari ini saya juga masuk di Jaya tadi, di saham Jaya ya. Ini sekali lagi bukan stock pick, ini sudah kejadian tadi. Itu saya masuknya, saya tadi kan sempat ya kita kan ada ketemu sama Miss Ellen sesi satu akhir kan. Jadi saya nggak sempat mantau, saya sampai ke tempat saya lagi itu sesi 2 seperti itu sudah jalan dan tiba-tiba Jaya itu bergerak naik kenceng. Saya masuk Jaya itu di harga 173. Kenapa saya berani? Ya, sesimpel yang tadi saya ceritakan. Memang itu sudah tinggi. Jaya itu sudah hampir arah tadi. Dia 173 itu mungkin sudah sekitar 20% atau di atas 15% pokoknya. Kenapa saya berani masuk? Karena masih ada tekanan beli yang tinggi. Dan saya keluar di 178. Dan setelah itu ya udah selesai. Karena menurut saya, wah ini sudah mau deket-deket arah nih. Udah cukup ah. Dan ternyata ya memang masih naik lagi sampai 183 kalau nggak salah. Dan dibanting saat closing 173. Jadi memang itu seninya. Miss Ellen, tadi itu sebenarnya sepertinya Miss Ellen itu menjelaskannya memang bagus, tapi agak miss dari yang pertanyaan saya. Jadi yang tadi saya nanya itu dan beberapa teman juga kasih komen tadi ya. Kan tadi Miss Ellen bilangnya kan memang ngehold untuk saham trend following ketika kita beli di bawah ya. Itu kan posisi yang sangat bagus dan ideal. Nah permasalahannya misalnya kayak tadi kasus contoh Indi lah. Indi kan sempat naik ke atas tuh dari 1.300 ke 2.000, kemudian dibanting lagi ke bawah ke 1.500. Nah itu kan ada. Berarti kalau kita buy di 2000 dan ngehold, itu kan merah itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya ketika nanti dia balik ke 2000, walaupun kita ngerti momentumnya bagus, psikologis kita tuh tetap kuat. Dalam arti, oh ini saham ini breakout. Karena kan kecenderungan teman-teman itu kalau ngehold lama kuat, hijau dikit nggak kuat. Lihat hijau jual, lihat hijau jual. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini kan seperti yang catnya misalnya ya, bentuk tower seperti itu ke atas, nyangkut di atas, kita ngehold karena percaya, story-nya percayalah, atau apapun juga alasannya. Nah, ketika nanti misalnya balik lagi ke harga beli kita, terkadang itu udah hijau dikit langsung jiper kita. Takut trauma kena merah lagi, akhirnya kita lepas. Padahal itu adalah awal dari rally-nya kembali dari saham tersebut. Nah, itu buat Miss Ellen ada tips nggak buat teman-teman bagaimana? Contoh ya, misalkan, misalkan nih, aku ada beli di sini nih, misalkan ya. Nih, aku beli di sini, Mtrade juga ada beli di sini. Terus kan dia naik toh, terus turun lagi kan. Gimana caranya kita tahu merah ini merah jualan atau merah kita ngehold aja? Simple sih sebenarnya. Ini merah kan, jadi ini mindset. Bicara sebelum saya bicara chart, kita bicara mindset dulu gitu. Mindsetnya mau scalping atau swing trading gitu, atau trend following gitu. Jadi kalau misalkan mindsetnya scalper, yang aku ngomong ini nggak masuk buat para scalper, tapi masuknya buat swing trader, buat trend follower masih bisa masuk. Karena kita ngelihatnya candle daily per daily. Kalau scalper kan intraday gitu ya. Ya jadi misalkan contoh, ini pertanyaannya tadi misalkan beli di sini gitu. Terus kemudian seandainya ini naik terus kemudian turun lagi merah kayak gini, kita lihat aja volumenya di sini jatuhnya kecil kok. Terus dia masih ketahan support MA20 dan juga ketahan support di sini di 2140. Jadi selama dia masih di atas 2140 ya kita nyantai aja karena kita waktu itu belinya di level 2140-an ini juga, dekat-dekat sini lah, nggak pas 2140 tapi dekat-dekat sini. Sesimpel itu. Jadi selama belum breakdown dari support dan juga dia jatuhnya volume kecil, merah ini volume kecil, kita masih nge-hold. Itu aja. Jadi kita juga nggak pernah tahu satu saham itu bakalan rally sampai sejauh apa, tapi kalau kita perhatikan dia masih belum breakdown dari support ya kita hold, jatuh volume kecil ya kita hold, kita nggak pernah baca future itu kayak gimana. Plus sebenarnya kalau dalam case Indi ini kita tuh ngelihat secara story fundamentalnya, secara makronya itu masih ada komoditi super cycle gitu, demand masih besar. Cuman terlepas dari makro dan juga fundamental, kita simpel aja ngelihat support itu belum di breakdown dan volume turunnya masih kecil, sesimpel itu sih gitu. Nah, gini, bentar Miss. Kalau misalnya kan ada chartnya India, coba Miss Ellen lihat di tanggal sekitar tanggal 13 Oktober, ya. 13 sampai 15 Oktober tuh. Ya. Jadi kita berandai-andai nih. Misalnya ya, saham Indi. Indi di tanggal 13 Oktober atau tanggal 15 Oktober ya. Berarti masih diundur ke belakang. 13 atau 15? Oktober di ya. Sini. Ini nih. 13 Oktober 2021. Ini nih, di sini nih, di puncak nih.
Ya, di puncak. Nah, misalnya ada teman-teman yang memang beli karena apa ya? Karena mau ngehold, tapi nggak disiplin nih ceritanya nih. Hmm. Jadi yang tadi yang saya cerita, aliran anti cut loss nih ceritanya. Iya. Jadi terus kan itu kan turun ke bawah sampai terendah di 29 Desember itu kan 1450 tuh. Ya, kemudian dia kembali lagi naik ya di tanggal 1 Maret dan breakout. Nah, masalahnya yang tadi saya tanyakan itu kebanyakan teman-teman kan udah ngehold dari Oktober sampai Maret nih kan udah lama Hmm. itu. Ya kan? Kemudian hijau dikit kan breakout tuh. Hmm. Wah, ini breakout nih kesempatan aku jualan. Nah, kemudian teman-teman langsung jual. Nah, gimana caranya kita apa ya? Retail ini teman-teman ini supaya belajar berani ngehold lama merah dia breakout tapi nggak jiper kalau udah hijau dikit langsung aduh lepas deh daripada nanti minus 30% lagi ngehold lagi mendingan lepas pindah saham lain. Nah padahal sahamnya malah breakout kan akhirnya ini Sebenarnya seperti itu. jawabannya yang aku pertama ceritain tadi, kalau teman-teman mau perhatiin yang S1 mungkin tadi ceritainnya terlalu cepat ya. Intinya teman-teman tuh harus ngerti cara baca tren gitu. Kalau ngerti cara baca tren ya selesai udah gitu. Kalau misalkan ngerti cara baca kapan tren sideways berakhir jadi uptrend masih uptrend, kapan uptrendnya berakhir, itu contoh di SA tadi. Mungkin karena penjelasannya baru sekali. Makanya teman-teman kalau misalkan mau lihat penjelasan tentang trend following lebih lagi tuh, follow Instagram aku yang follower Om Ben dan follower aku yang pengen tahu tentang scalping, follow Instagram Om Ben gitu. Jadi supaya kamu ngelihat ini tuh tiap hari bisa ngerti gitu. Jadi aku ulang sekali lagi ya. Contoh kayak case yang tadi ini, misalkan Indi beli di atas di sini. Kalau aku misalkan ya, ada beli seandainya nih, ada beli di atas di sini. Aku nggak akan pertahankan buat ngehold. Sebagus apapun story-nya aku nggak akan pertahankan buat ngehold gitu loh. Ketika dia breakdown dari sini, ini breakdown 1, kemudian breakdown 2, udah jatuh dari MA20-nya, apalagi breakdown di sini volume tinggi. Ini udah tanda-tanda yang harus exit banget gitu, karena ini tanda distribusi banget gitu ya. Ini yang jatuh dengan volume transaksi tinggi gitu. Jadi kapan kita mesti ngehold kayak gini, misalkan ini beli breakout. Kapan kita tahu breakout ini terus merah, terus hijau lagi, kapan kita hold, kapan enggak. Intinya memahami tentang tren gitu ya, intinya memahami tentang tren dan kapan tren itu mulai naik, kapan tren itu mulai berbalik gitu. Jadi jangan cuman apa ya, jangan cuman feeling doang atau ngikut kata orang doang gitu. Jadi misalkan ngikut kata aku atau ngikut kata Om Ben tuh harus ngerti alasannya apa gitu. Mantap sip. Jadi jangan lupa ya, follower Om Ben follow aku, follower aku follow Om Ben gitu. Siap. Oke. Oke, aku mau ngobrolin ini loh, Ben. Tadi kan kamu sempat bilang, Kenapa? itu ya, untuk scalper itu tadi aku kan sempat nanya kan, boleh ngejar harga berapa banyak kan. Nah, sebenarnya aku cuma mau share buat teman-teman semuanya. Semakin besar rentang waktunya, misalkan kamu scalping, swing trading, dan trend following, itu 1, 2, 3 tuh semakin besar rentang waktu ngeholdnya. Jadi percentage buat stop loss-nya tuh bisa lebih luas gitu. Jadi kalau scalping mungkin percentage stop loss-nya tuh kecil. Sedangkan kalau untuk yang swing trading itu percentage stop loss-nya bisa sampai 5%. Sedangkan untuk yang trend following mungkin bisa lebih dari 10%. Pertanyaannya adalah buat investor nih. Nah, buat teman-teman yang investasi saham, ada nggak sih di sini investor yang rugi sampai lebih dari 10% kayak gitu? Caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman sampai rugi 10% atau lebih, tapi buat investasi, selama perusahaan itu fundamentalnya masih bagus, valuasinya juga masih oke, contoh nih beli saham BCA atau BRI atau Astra International, terus keturunan sampai 20%. Contoh ya, kamu beli di Februari 2020, Maret 2020 BCA tuh jatuh 40%. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau perusahaan itu memang benar-benar bagus, justru malah beli lagi gitu. Jadi ada teman saya yang dia khusus beli saham kayak gitu, BCA sih dia beliin dollar cost averaging, terus beli terus kayak gitu. Jadi meskipun jatuh tinggi, jatuh dalam itu nggak sampai yang dia buang-buang gimana gitu. Intinya adalah semakin besar rentang waktunya, semakin besar juga untuk range kamu boleh stop loss dan kamu boleh ngejar harga. Kira-kira kayak gitu sih. Om Ben, tadi kita punya 3 saham lagi yang kita suka gitu. Ya, ada saham BBHI nih. BBHI, Om Ben dulu deh. BBHI gimana nih? BBHI itu tadi saya sempat bilang ya, kan waktu kita ketemu tadi ya, BBHI kan belum naik tuh posisinya tuh. Tadi jam jam sekitar jam 11 siang setengah 12 tuh belum naik tuh, masih di harga 5.400-an. Ya, waktu saya bilang, "Miss, ini bagus nih," ya bilang kayak gitu. Misalnya juga, "Wah, ini setuju nih bagus." Karena bagus karena apa?
berada di area support ya. Jadi tadi benar-benar BBHI itu berada di area supportnya. Dan yang lebih bagus lagi, kalau saya kan, kalau Miss Ellen kan hanya secara TA ya, kalau saya kan juga memperhatikan bandarmologi. Ternyata hari ini setelah Broksumnya dibuka, yang lebih bagus lagi, yang jualan tuh retail. Ya, broker-broker retail. Itu yang membuat saya sangat senang sekali. Karena apa? Yang beli ternyata memang bandarnya yang ngumpulin barang terus ya selama beberapa periode. Ya, terlebih lagi asing juga beli. Jadi, BBHI itu menarik buat saya karena ya sebenarnya best price-nya untuk time to buy-nya itu tadi sebenarnya karena terjadi penurunan selama beberapa hari tanpa volume yang berarti ya, penurunannya juga dengan akumulasi saya lihat, jadi memang di markdown tapi dikumpulin terus, retailnya cut loss, retailnya jualan terus dan akhirnya mencapai area support. Tadi jujur aja saya tuh ngantri 5.400 sampai 5.350, cuman keambil di 5.400 aja, tapi ya sudahlah ya, sudah saya dapat dan sekarang closing di sekitar 5.650 kalau nggak salah ya. Ini menurut saya menarik karena apa? Ini baru awal untuk rebound lagi ya. Ya kita lihat apakah besok bisa ngebreak dari 57 ya atau 58 ya, kita lihat aja. Cuman kembali lagi kalau kita ngomong saham-saham seperti ini ya, teman-teman jangan apa ya, jangan asal FOMO langsung masuk ya. Nanti nyangkut ya semua salah Om Ben kan begitu kan ya. Jadi teman-teman analisa lagi. Nah, itu versi saya misalnya. Coba kalau misalnya bagaimana BBHI? Oke. Ya, jadi ini BBHI kebetulan Mtrade juga suka masuk juga tadi. Reasonnya benar-benar kita pure technical ya. Jadi ini ada bentuk satu low dan hari ini tadi BBHI mantul dari double supportnya, ada MA50 dan ada support dari horizontal line di sini di angka 5.500 naik dan membentuk higher low. Jadi dalam jangka pendek BBHI bisa naik sampai 5.950 sampai 6.000-an, bahkan sampai ke 6.300. Apakah akan balik ke level 7.300 di atasnya? Kita wait and see aja, kemungkinan dalam rentang waktu 3 bulan atau kurang. Tapi disclaimer on juga karena ini semua adalah probability gitu. Oke, terus abis BBHI langsung aja kita bahas dua saham yang lain nih. Yang tadi kita udah ini nih, Om Ben. Apa tuh? Catatannya masih ada nggak? Apa? MDKA. MDKA. Oke, aku bahas MDKA, habis itu Om Ben ya. Oke, nih MDKA hari ini tuh breakout lumayan tinggi. Kita sempat udah ada beli beberapa hari kemarin ketika kita bahas di area support di sini. Jadi Mtrade sekarang kayaknya MDKA tinggal nge-hold aja untuk jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya cuan 9-10%, jangka menengahnya cuan 33-34%. Kemarin breakout dari level 4750 dan masih nge-hold, masih oke. Dalam jangka pendek kemungkinan bisa sampai 5370. Ini adalah target dari pattern cup fit handle-nya. Nah, itu dari aku. Kalau dari Om Ben gimana nih? Iya, MDKA aku setuju banget sama Miss Ellen ya. Jadi semoga benar-benar bisa ngebreak dari 5.000-nya ini ya dan bertahan ya. Jadi ini benar-benar kalau nggak bisa ngebreak ya mungkin dia akan uji-uji lagi beberapa ke bawah ya, mungkin sekitar 49 48 ya, itu maksimalnya saya rasa ya. Kalau memang jebol ke bawah ya berarti bubar kan, seperti itu, bisa sideways lagi ya. Jadi semoga nggak kejadian ya, kita lihat semoga nggak kejadian supaya apa yang sudah kita plan ini kejadian. Gitu aja kan sebenarnya begitu. Satu lagi ya, berarti kurang satu ya ini ya. Ada Aces di sini, ada Aces. Ini Om Ben dibilang baca naskah dulu, enggak, dia lagi baca ini kok, baca message dari Chat nih saya. Message dari kekasihnya. Oke. Enggak. Saya ini lagi buka chartnya S Hardware nih saya. Okay, S-Hardware saya tertarik sama S Hardware nih, seksi nih. S-Hardware sih bagus nih, seksi nih. Aku ada part fundamental juga sih di S-Hardware ini. Sebenarnya kita ngelihatnya dia turnaround-nya tuh bukan dari yang rugi gimana sih, enggak, tapi secara sektoral tuh waktu itu kepukul banget pada masa pandemi dan ini kayaknya bakalan bisa recover gitu pada masa endemi. Dan aku ngelihatnya secara akumulasi ini bagus banget, hijaunya tinggi semua. Dan waktu itu kita sempat bahas S-Hardware beberapa kali, dia sempat breakdown di sini, Mtrade
kena cut loss tapi kita buyback lagi. Ya, jadi untuk jangka menengah kita masih nge-hold, dan personally aku beli S Hardware ini termasuk salah satu saham yang aku kumpulin buat jangka menengah. Jadi aku sekarang lagi rajin nabung buat jangka menengah, salah satunya adalah S Hardware ini. Jadi kalau misalkan ada koreksi mungkin sampai area 1000 atau 1020-an itu bagus banget buat nabung untuk jangka menengah. Sedangkan kalau misalkan breakout dari 1115, nah ini bagus juga untuk trader, terutama untuk swing trader untuk masuk nih. Nah, gimana untuk scalpernya nih, Om Ben? Kalau scalper kayaknya di S Hardware agak susah ya. Saham ini apa ya? Karena scalper kan suka yang volatil ya, sedangkan S Hardware ini ya kenaikannya paling ya 5%, sekitar 6% aja ya. Jadi kalau bener-bener mau scalpingan ya kecil banget range-nya ya, kecil banget. Saya rasa apa ya? Lebih cocok untuk misalnya teman-teman bukan di scalping tapi ambil momentum aja. Semisal dia break dari yang tadi ya 1115, nah teman-teman kalau mau ambil momentum kenaikannya ya sekitar 5% ke atas tuh masih bisa. Karena kan dia break dari area resistnya ya, apalagi kalau break dengan volume. Atau mungkin ya kalau memang mau lebih aman ya kita buy on weakness, kan seperti itu. Itu jauh lebih aman karena posisinya masih masih apa ya, masih sideways di bawah ya. Ini saya kok keinget kayak Akra ya sebenarnya S Hardware ini. Akra ini juga pernah mirip Miss Ellen. Akra ini waktu di 690-an itu mirip sama S Hardware. Ya sekarang udah di 900 kan. Ya siapa tahu S Hardware ini bisa mirip jadi kayak Akra, kan nggak ada yang ngerti kan seperti itu. Iya, aku S Hardware, Java, Tekim, YNKP, terus saham-saham komoditi yang kemarin lagi sideways di bawah tuh aku kumpulin sih guys. Intinya pokoknya mesti ada duit aja, ada cash gitu ya. Oke, cash is the king. Pokoknya ada Betul. duit, gak ada duit ya susah. Kita coba invite Nggak ada duit pinjem. kita invite Michael. Kita butuh jambulnya Michael untuk bikin market lebih bullish. Mana Michael mana? Komen beli gel dong, rambutnya nih jambulnya dibikin naik biar marketnya bullish, mendorong IHSG. Gitu ya. Dinaikin kayak Michael. Mana Michael? Mike, Dinaikin begini ya. Mike. Nggak bisa. Mike tadi bilang katanya lagi di luar, berisik, nggak mau. Terus aku bilang kasih kibasan jambulmu itu biar marketnya juga rame. Mike mana sih Mike? Halo. Kok gelap-gelap gitu? Gelap sih, Mike. Mike, kamu lagi dugem ya, Mike? Mike, Halo. gelap Kok sih. lagi di mobil? Pakai lampu mobil, pakai HP istri buat Coba. lihat. Ah, Wih, iya, ya gitu dong. Jambulnya mana jambulnya? Kasih lihat Nggak kelihatan jambulnya. rambutku gelap. Halo semuanya. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Mike, kita udah mau kelar, Mike. Kamu ada pesan-pesan apa nggak, Mike, buat Om Ben, Mike? Aduh, masuk-masuk. Kamu datang ke sini tugasnya cuma buat ngerjain Om Ben, Mike. Bukan buat ngebully dia, Mike. Janganlah, aku nggak berani, Miss. Ntar dikeramasin aku sahamku. Iya, ntar dikeramasin. Om Ben ini salah satu ini ya, temenku yang aku kenal tuh dari sebelum Om Ben ngetop banget. Itu bener-bener even dari dulu, pokoknya sebelum Om Ben muncul di Instagram segala macem, itu bahkan sebelum join grup yang sekarang, itu aku kenal banget Om Ben, dan sampai detik ini juga Om Ben tuh sama sekali nggak berubah. Jadi dia tetap humble, ya tetap ngebagiin, tetap sharing terus, dan salah satu orang kedua yang bener-bener aku salut setelah Miss gitu. Kalau Miss itu kan live-nya setiap hari ya, capek, market lagi jelek juga Miss tetap muncul, itu aku salut banget. Nah, Om, Kamu bisa lihat muka aku beda. Kalau marketnya jelek, muka aku kayak gimana? jadi lesu Miss, lebih lesu bener. Terus Instagram live-nya setengah jam doang. Iya bener, setengah jam. Kayak males banget, Kak. Marketnya sideways tuh malas banget. Tapi at Sebenarnya. least Miss Terus tetap konsisten. Nah itu kalau Om Ben tuh orang kedua yang pernah aku lihat yang menyerupai Miss ke konsistensinya. Jadi thank you banget untuk dua panutanku ini. Oke, terus Enggak lah. Kita kan cuman komedian market. Jadi kalau halo. ada apa-apa harus ngelucu hantu, dong. Ellen May Junior nih. Ada Nonik datang. hantu. Ini sama. Jadi nggak bisa ngomong loh. Kenapa nggak bisa ngomong? Ini Michaelnya jadi nggak bisa ngomong. Oh enggak, udah kok. Michael pemalu, Michael. Oh gitu ya. Oke lah. Ya udah, aku thank you banget buat kalian berdua yang udah ngeramein malam hari ini ya. Ntar kapan-kapan nge-live bareng kamu lagi ya, Mike ya. Yap, Tapi Miss. kita mau lihat jambul kamu dong. Tuh itu bandonya dicopot. Enggak, Miss. Rambutku panjang banget sekarang. Beresin tuh. Loh kok gitu, beris Wah, nanti. beris ini IHSG merah besok berarti. Jambulnya Michael turun. Oke deh.
Thank you buat Om Ben yang udah nemenin aku malam hari ini, seru-seruan, lucu-lucuan, dan kita edukasi bareng. Dan mohon maaf teman-teman, tadi kita sempat ngomongin yang nggak kemana-mana, jangan sampai ada yang tersinggung ya. Kita semua teman di market, oke? Mau kamu cut loss, mau kamu nggak cut loss, itu hak masing-masing orang dan hak setiap orang buat ngomong, oke? Jadi jangan sampai ada yang tersinggung, karena aku juga nggak tahu yang dimaksud siapa sebenarnya. Om Ben, thank you so much. Om Ben tahu, Miss. Kalau Om Ben tahu yang dimaksud siapa. Udah, diam.